nggak sih apa yang dimaksud dengan pedosfer yang akan kita bahas? Jadi, pedosfer itu merupakan lapisan tanah yang terletak di lapisan litosfer terluar. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tanah? Jadi, tanah itu merupakan lapisan permukaan bumi yang berasal dari batuan yang telah lapuk menjadi partikel-partikel kecil dan telah berubah secara kimiawi bersama dengan sisa tumbuhan maupun hewan yang hidup di dalam maupun di atas permukaan tanah tersebut. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mikir gak sih? Sebenarnya tanah itu terbentuk dari apa sih? Dan gimana sih cara pembentukan tanah? Nah, sini aku jelasin. Jadi, proses pembentukan tanah itu disebut pedogenesis. Pedogenesis berapa ya tahapnya? Nah, di sini aku mau jelasin ada 4 nih tahapnya. Di gambar sudah terlihat bahwa gambar pertama ini menerangkan bahwa itu merupakan terjadinya proses pelapukan batuan, yang dimana proses ini itu merupakan proses peristiwa penghancuran batuan-batuan yang akan melapuk nantinya. Nah, yang kedua, gambar kedua ini teman-teman bisa lihat proses pelapukan struktur batuan. Nah, jadi air dan udara itu akan masuk ke sela-sela batuan yang akan melapuk. Nah, selanjutnya ada gambar ketiga, yaitu proses tumbuhnya tanaman perintis, yang dimana akar tanaman perintis itu akan masuk ke dalam sela-sela pelapukan batuan yang terjadi tadinya. Karena tanaman ini dimulai dari gambar kedua. Kalian bisa lihat kan kalau gambar kedua ini benih-benih tanaman mulai masuk. Nah, selanjutnya proses keempat atau gambar keempat, kita bisa lihat bahwa proses ini tuh sudah subur ya. Artinya ini adalah proses penyuburan, di mana proses pengayaan bahan organik, yang dimana bahan-bahan organik di sekitar tanah tersebut akan mengalami pengayaan atau mengalami penyuburan. Selanjutnya ada faktor pembentukan tanah. Faktor pembentukan tanah ada 5. Yang pertama adalah faktor iklim, yaitu faktor utama. Faktor iklim itu mencakup 3, yaitu ada curah hujan, suhu udara, dan angin. Lalu yang kedua ada faktor organis. Faktor organis itu melalui pelapukan organis atau pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup. Lalu yang ketiga ada faktor topografi atau relief. Semakin kasar topografinya, maka akan semakin cepat pembentukannya. Lalu yang keempat ada bahan induk. Bahan induk itu terdiri dari beberapa komposisi. Yang pertama ada mineral, jenis batuan, lalu abu vulkanik, dan yang terakhir bahan organik. Komposisi tersebut yang akan menentukan jenis tanahnya. Lalu yang terakhir, yang kelima ada waktu. Waktu itu ada muda, dewasa, dan tua. Semakin tua, maka akan semakin baik atau sempurna pembentukan tanahnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah ini terbagi menjadi 3 macam, yakni ada sifat fisika tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Yang pertama ialah sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada warna tanah. Warna tanah ini tuh diakibatkan oleh proses pencampuran antara 2 atau lebih unsur tanah tertentu. Contohnya seperti unsur V yang merupakan tanah dengan warna kuning kemerahan, dan untuk unsur organik yang ditandai dengan warna hitam. Kemudian yang kedua ada struktur tanah. Struktur tanah itu ialah susunan dari partikel-partikel yang menyusun tanah itu sendiri. Nah, macam-macam partikelnya itu bisa seperti debu, pasir, kerikil, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tekstur tanah. Tekstur tanah ini tentunya dipengaruhi oleh tingkat tanah maupun kehalusan tanah itu sendiri. Nah, yang kedua adalah sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah ini tuh pada tingkat kebasaan atau keasaman tanahnya, apabila tanahnya tergolong dalam pH tanah normal ialah berkisar antara 6,5 sampai 7,5 pH tanah. Selanjutnya yang ketiga ialah sifat biologi tanah. Nah, pada suatu tanah di dalamnya tentunya terkandung macam-macam mikroorganisme tanah seperti jamur, bakteri, dan mikroorganisme sejenisnya. Horizon O, organik atau humus, lapisan tanah paling atas yang tersubur mengandung 20% bahan organik. Yang kedua, ada horizon A, topsoil. Itu lapisan akar yang mengandung organik dan mineral. Yang ketiga, ada horizon F, eluviasi. Itu tanah yang mengalami pencucian. Yang selanjutnya ada horizon B, subsoil, lapisan eluviasi atau pengendapan liat yang mengandung Fe dan lain-lainnya sehingga warnanya lebih merah.
Yang keempat ada horizon C, regolitik, itu bantuan induk yang mengalami pelapukan. Yang terakhir ada horizon B, rock top. Selanjutnya ada persebaran tanah. Yang pertama ada tanah aluvial atau endapan. Tanah yang berasal dari endapan pasir atau lumpur sungai. Tanahnya sangat subur. Persebarannya ada di Jawa bagian utara, Sumatera bagian timur, dan Kalimantan bagian barat atau selatan. Lalu selanjutnya ada tanah organosol. Tanah organosol adalah tanah yang berasal dari bahan organik. Tanah organosol dibagi menjadi dua, yaitu tanah gambut dan tanah humus. Yang pertama tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah organosol yang masih muda, masih asam, kurang subur, dan berwarna muda, agak kecoklatan. Persebarannya ada di Kalimantan dan Sumatera. Lalu yang kedua ada tanah humus. Tanah humus adalah tanah organosol yang tua, sudah subur, dan berwarna gelap. Persebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga ada tanah kapur atau renzina. Berasal dari pelapukan batuan kapur, tidak subur dan berwarna putih kusam. Persebarannya ada di Jawa dan Nusa Tenggara. Yang keempat ada tanah teresosa. Berasal dari pelapukan batuan kapur tua, relatif subur dan ada di dataran kaki pegunungan. Persebarannya ada di Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang kelima ada tanah laterit atau tanah kemerahan. Adalah tanah yang sering mengalami pencucian air hujan sehingga berubah warna menjadi kemerah-merahan dan tidak subur. Persebarannya ada di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keenam ada tanah liat, mengandung aluminium dan silikat. Persebarannya ada di seluruh Indonesia. Lalu yang ketujuh ada tanah litosol. Tanah litosol adalah tanah berbatu di lereng gunung yang pelapukannya masih belum sempurna dan sulit ditanami. Persebarannya ada di Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Kemudian yang kedelapan ini adalah tanah latosol. Tanah latosol ini merupakan tanah merah dari pelapukan tingkat lanjut. Contohnya seperti batu api atau rijang, sedimen, dan metamorf. Tanah latosol ini bersifat asam, organiknya rendah, dan wilayah di sana itu kurang subur. Persebarannya itu ada di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Oke, yang kesembilan atau yang terakhir adalah tanah andosol atau vulkanik. Dari namanya saja sudah kedengaran jelas bahwasannya tanah andosol ini berasal dari letusan gunung berapi atau abu vulkanik, dan sudah pasti wilayah di sana itu sangat subur. Nah, di Indonesia persebarannya itu berada di sekitaran gunung berapi Jawa, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Sumatera. Konservasi tanah adalah usaha untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi maupun karena penggunaan tanah berlebih sehingga tanah berubah secara kimiawi dan biologi tanah. Untuk metodenya ada 3. Yang pertama vegetatif. Vegetatif dengan menggunakan tanaman atau bagian tanaman. Yang kedua mekanik dengan mengolah tanah atau mengubah bentuk fisik tanah. Ketiga, kimia dengan memberikan bahan kimia. Metode vegetatif terbagi menjadi 7. Yang pertama, reboisasi dan penghijauan. Merupakan cara untuk melestarikan lingkungan agar kembali asri dan sehat dengan cara menanam tanaman hijau. Yang kedua, windbreaks. Merupakan metode vegetatif untuk melindungi tanah dari terpaan angin. Yang ketiga, buffering. Menanam tanaman keras pada lahan yang sangat miring. Yang keempat, strip cropping. Menanam tanaman berjalur tegak lurus terhadap arah air dan arah mata angin. Yang kelima, contour strip cropping. Menanam tanaman berjalur sejajar dengan garis kontur. Yang keenam, crop rotation. Menanam tanaman secara bergantian. Yang ketujuh, multiple cropping. Menanam 2 tanaman atau lebih pada satu lahan dan satu masa tanam. Yang pertama ada terasering. Terasering itu pembuatan teras-teras pada lahan yang miring. Terus yang kedua ada guludan. Guludan adalah pembuatan gundukan tanah biar air yang mengalir itu sejajar dengan kontur. Terus ada yang ketiga itu ada rorak. Rorak itu pembuatan parit buntu untuk menjebak dan meresapkan air. Terus yang keempat ada contour tillage. Contour tillage itu pengolahan tanah sejajar dengan kontur. Terus dibuat seperti igir-igir kecil untuk memperlambat air. Terus yang kelima ada check dam. Check dam itu membendung aliran air melalui parit untuk membendung material yang tererosi agar tertahan. Yang terakhir adalah metode kimia.
Tujuannya untuk mendapatkan struktur tanah agar resisten atau tanah terhadap erosi. Sasarannya pada tanah yang kandungannya 2%, peka terhadap erosi, kedua tanah kapur, dan yang terakhir tanah terlalu asam. Untuk contohnya, yang pertama menambahkan zat kapur pada tanah yang terlalu asam. Yang kedua menambahkan zat asam pada tanah kapur. Sekian, terima kasih.